Ketika dimanapun berada, semoga selalu tambah sehat, tambah semangat, tambah bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari persamaan eksponensial. Nah, sebelumnya kita sudah membahas beberapa persamaan eksponensial, yaitu dari bentuk 1 sampai dengan bentuk 4. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dari bentuk 5 sampai dengan bentuk 9. Baik, langsung saja kita bahas bentuk 5. Di persamaan eksponensial dengan bentuk fx pangkat gx sama dengan 1. Jadi fx-nya bilangan dasarnya merupakan bentuk fungsi, kemudian pangkatnya juga merupakan bentuk fungsi. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Jadi solusinya yang pertama adalah fx sama dengan 1. Kemudian berikutnya fx sama dengan min 1. Tetapi ada syaratnya, dengan syarat fungsi pangkatnya harus bernilai genap. Kemudian gx atau fungsi pangkatnya sama dengan 0. Dengan syarat fx tidak sama dengan 0. Baik, langsung saja ke contoh soal. Nah, perhatikan contohnya. X plus 1 dipangkat dengan X plus 3 sama dengan 1. Jadi, sesuai dengan solusi, yang pertama adalah fx-nya sama dengan 1, yaitu X plus 1 sama dengan 1. Sehingga dari sini kita dapatkan X-nya sama dengan 0. Jadi yang di poin ini tidak ada syaratnya. Kemudian kita lanjut di poin B, yaitu fx sama dengan min 1. Sehingga kita dapatkan X plus 1 sama dengan min 1. Jadi dari sini kita dapatkan X-nya sama dengan min 2. Karena ada syarat, maka X sama dengan min 2 ini kita substitusi ke Gx. Apakah dia menghasilkan genap atau ganjil? Jadi X min 2 kita uji ke Gx-nya. Sehingga dia akan menjadi min 2 plus 1. Sehingga hasilnya 1 ganjil. Nah, dengan demikian bahwa X min 2 ini bukan merupakan penyelesaian. Karena yang diharapkan adalah hasilnya genap. Kemudian solusi yang berikutnya, yang ke C, yaitu pangkatnya sama dengan 0, yaitu X plus 3. X plus 3 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan bahwa X-nya sama dengan min 3. X-nya sama dengan min 3. Nah, karena ada syarat fx tidak sama dengan 0, kita uji lagi ke fx yang kita dapatkan. X sama dengan min 3, kita uji ke X plus 1, sehingga hasilnya adalah min 2. Jadi min 2 tentu tidak sama dengan 0, sehingga X min 3 merupakan penyelesaian. Jadi penyelesaiannya ada dua, yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan min 3. Jadi saya kira bisa dipahami dengan mudah. Baik, kita lanjut ke bentuk yang nomor 6, yaitu bentuk fx pangkat gx sama dengan fx pangkat ax, di mana bilangan dasarnya atau bilangan pokoknya mempunyai fungsi yang sama, tetapi pangkatnya mempunyai fungsi yang berbeda. Solusinya yaitu yang pertama, pangkatnya sama dengan, yaitu gx, mohon maaf, ini harusnya gx sama dengan ax, pangkatnya sama dengan. Kemudian yang berikutnya bilangan dasarnya sama dengan min 1, yaitu fx sama dengan 1. Solusi yang ketiga, fx sama dengan min 1, dengan catatan kalau fx-nya sama dengan min 1, fungsi gx dan fungsi ax itu sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kemudian solusi yang terakhir, yang ke D, fx-nya sama dengan 0. Jadi harus 4 ini kita uji, kita cari hasilnya. Dengan catatan ketika fx-nya sama dengan 0, gx itu lebih besar dari 0 dan ax juga lebih besar dari 0. Langsung kita ke contoh soal. Perhatikan. X min 2 dipangkatkan X plus 3 sama dengan X min 2 dipangkatkan 2X min 1. Jadi pembahasannya, yang pertama kita buat pangkatnya sama, sehingga X plus 3 sama dengan 2X min 1. Kita operasikan, ketemu kita X sama dengan 4.
Yang berikutnya, yang B, fx sama dengan 1, sehingga x min 2 sama dengan 1. Dari sini kita ketemu bahwa x sama dengan 3. Nah, di A dan B tidak ada syarat, sehingga tidak perlu kita lakukan ujinya. Kemudian yang di C, yaitu fx sama dengan min 1, sehingga x min 2 sama dengan min 1. Nah, dari sini kita dapatkan x-nya sama dengan 1. Nah, x sama dengan 1 ini kita uji ke gx dan ax. Apakah hasilnya sama-sama genap atau sama-sama ganjil? Nah, kita uji dia. Kita masukkan ke x plus 3 dan 2x min 1 ke pangkatnya. Lalu kita masukkan ke x plus 3, dia akan menjadi 1 plus 3 sama dengan 4, yaitu genap. Kita peroleh bilangan genap. Kemudian kita masukkan ke pangkatnya lagi 1, ke ax-nya, yaitu 2x min 1, kita dapatkan hasilnya ganjil. Sehingga karena pangkatnya tidak sama, yaitu genap atau sama-sama ganjil, maka 1 ini bukan merupakan penyelesaian. Nah, kemudian kita lanjut ke solusi yang ke D. Jadi dari solusi yang ke D, fx sama dengan 0, kita dapatkan bahwa x min 2 sama dengan 0, dan x sama dengan 2. Nah, kita uji ke gx-nya. Kita uji ke gx dan x. Nah, kita uji ke x plus 3, kita dapatkan hasilnya 5. 5 itu lebih besar dari 0. Kemudian kita uji ke 2x min 1, kita dapatkan hasilnya 3. 3 juga lebih besar dari 0. Sehingga x plus 2 memenuhi penyelesaian. Jadi penyelesaiannya ada 3, yaitu x sama dengan 4, x sama dengan 3, dan x sama dengan 2. Sedangkan 1 ini bukan penyelesaian. Nah, itu untuk bentuk nomor 6. Kemudian kita lanjut ke bentuk nomor 7. Bentuk nomor 7 yaitu fx pangkat ax sama dengan gx pangkat ax. Nah, di sini pangkatnya yang bentuknya mempunyai fungsi yang sama. Sedangkan bilangan dasarnya fungsinya berbeda. Bagaimana solusinya? Perhatikan. Yang pertama yaitu fx sama dengan gx. Yang kedua yaitu fx sama dengan min gx dengan syarat ax-nya genap. Kemudian yang ke C, ax-nya sama dengan 0 dengan syarat fx-nya tidak sama dengan 0 dan ax tidak sama dengan 0. Jadi solusi ini anak-anak silakan pahami dan hafal. Kita ke contoh, perhatikan contohnya. X min 2 dipangkatkan dengan x plus 3 sama dengan 2x min 1 pangkat x plus 3. Nah, sesuai dengan solusi, yang pertama itu bilangan dasarnya kita samakan. Fx sama dengan gx, yaitu x min 2 sama dengan 2x min 1. Dari sini kita dapatkan bahwa x sama dengan min 1. Kita dapatkan x sama dengan min 1. Langkah ke A tidak perlu melakukan uji syarat. Kemudian langkah yang ke B, yaitu fx sama dengan min gx. Sehingga x min 2 sama dengan min 2x min 1. Kita operasikan. X min 2 sama dengan min 2x plus 1. Ini kita buka kurungnya. Dan x-nya kita kumpulkan sehingga menjadi 3x. 2 pindah menjadi 3 sehingga kita temu x sama dengan 1. Ini perlu kita uji ke ax, apakah hasilnya genap atau tidak. Kita lakukan uji. Nah, ketika kita uji, ternyata dia menghasilkan 4, yaitu bilangan genap. Sehingga x sama dengan 1 ini merupakan penyelesaian dari persamaan itu. Kemudian solusi yang ke C, yaitu ax-nya sama dengan 0, pangkatnya sama dengan 0. Jadi pangkatnya x plus 3 sama dengan 0. Kita dapatkan x sama dengan min 3. Nah, kita uji ke fx dan ax supaya tidak sama-sama dengan 0. Kita uji. Jadi kita uji ke x min 2 dan 2x min 1. Kita uji ke, ini harusnya kita uji ke fx dan kita uji ke gx. Jadi ke bilangan dasarnya yang kita uji. Kita uji ke sini. Pertama kita uji ke x min 2, kita dapatkan dia min 5. Ini tidak sama dengan 0. Kita uji ke bilangan dasar yang lagi 1, ke gx-nya 2x min 1, kita dapatkan min 7.
yaitu tidak sama dengan 0. Sehingga X-3 ini merupakan penyelesaian. Jadi penyelesaian persamaan tersebut ada 3, yaitu X sama dengan min 1, X sama dengan min 3, X sama dengan min 1, dan X sama dengan 1. Jadi ada 3 penyelesaian. Nah, itu bentuk yang nomor 7. Kemudian kita lanjut ke bentuk yang nomor 8. Nah, ini rencana awal kita bahas setelah membahas logaritma, tapi kita bahas di sini saja biar tidak tertinggal nanti materinya. Jadi solusinya adalah dia menggunakan log. Log itu logaritma. Nanti setelah eksponen kita bahas tentang logaritma. Jadi sebagai dasar, solusinya kita logkan kedua ruas, sehingga dia akan menjadi log A pangkat fx sama dengan log B pangkat gx. Kemudian berdasarkan sifat log, itu kita dapatkan yang nomor 2. Di fx-nya jadinya ke depan, fx dikali log A sama dengan gx kali log B. Nah, kemudian kita kumpulkan x-nya, nanti hasilnya juga dalam bentuk log. Nah, untuk lebih memahami sedikit, perhatikan sifat logaritma berikut. Nah, jika log A, jadi dengan bilangan dasar yang sama-sama A log B ditambah A log C sama-sama A, itu sama dengan A log B dikali C. Ini berlaku bolak-balik. Yang kedua, A log B min A log C, itu sama dengan A log B per C. Dia menjadi bagi. Kemudian A log B pangkat N, itu akan menjadi N dikali A log B. Ini sifat yang kedua, turunan dari 1. Dipangkatkan fx sehingga dia akan menjadi fx kali log A. Nah, itu. Nah, langsung kita ke contoh soal. Perhatikan. Jadi bilangan dasarnya beda, tapi merupakan bilangan, bukan merupakan fungsi. Kemudian pangkatnya juga beda, jadi fungsi pangkatnya juga beda. Sehingga kita gunakan pembahasannya log. Kita logkan kedua ruas sehingga dia akan menjadi log 3 pangkat x min 2 sama dengan log 4 pangkat x plus 1. Nah, kemudian sesuai dengan sifatnya, ini akan menjadi x min 2 dikali log 3. Jadi ke depan, x plus 1-nya ke depan sehingga menjadi x plus 1 dikali log 4. Kemudian kita uraikan, kita buka sehingga menjadi x kali log 3 dikurangi 2 kali log 3, ini sama dengan x kali log 4 ditambah 1 kali log 4. Kemudian yang mengandung variabel x kita kumpulkan. Ini kita bawa ke depan, sehingga akan menjadi x log 3 min x log 4. Sedangkan angkanya yang tanpa variabel kita kumpulkan. Kita kumpulkan, sehingga menjadi log 4 ditambah 2 log 3. Nah, kemudian ini kita faktorkan lagi, sehingga menjadi x-nya kita keluarkan menjadi log 3 min log 4 plus log 4 ditambah. Nah, ini sifatnya yang kedua tadi. Jadi kali menjadi pangkat. Jadi log 3 pangkat 2. Kemudian kita gunakan sifatnya lagi, sehingga kita dapatkan log 3 min log 4, dia akan menjadi log 3 per 4. Kalau min menjadi bagi. Sedangkan kalau tambah, dia akan menjadi kali. 4 dikali 3 pangkat 2, 9. 4 kali 9 sama dengan 36. Nah, kita ketemu persamaan x log 3 per 4 sama dengan log 36. Kemudian dari sini kita sudah bisa tentukan nilai x-nya. X sama dengan, berarti kita oper ke sini, menjadi log 36 per log 3 per 4. Nah, pada sifat logaritma, jika bilangan dasarnya sama-sama, ini bilangan dasarnya 10. Kalau dalam logaritma, bilangan dasar 10 tidak usah ditulis. Sama-sama 10, dia akan menjadi ini. Nah, ini menjadi bilangan dasar. Jadi bilangan dasar ini dicoret. Kalau bilangan dasarnya dalam pembagian sama, sehingga x itu hasilnya adalah 3 per 4 log 36. Nah, itulah solusinya. Jadi x-nya dalam bentuk log. Kalau bisa dihasilkan hasilnya bulat, itu bisa dihitung. Kalau tidak, dibiarkan dalam bentuk logaritma. Nah, itu model bentuk yang ke-8. Jadi, semoga bisa dipahami. Jadi, silakan ditonton videonya. Kemudian bentuk yang terakhir, ini bentuk aljabar yang mengandung 4 variabel. Jadi, bentuk aljabar yang mengandung 4 variabel, ini sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. 16 dikali 4 sama dengan 24. 24 dikali 16 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 sama dengan 24. 24
bentuk kuadrat, di mana bentuknya adalah P sama dengan A pangkat Fx dikuadratkan ditambah Q dikali A pangkat Fx ditambah R sama dengan 0. Nah, terkadang bentuk kuadratnya disembunyikan. Kita uraikan dulu supaya menemukan bentuk kuadratnya. Ada soal yang seperti itu. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya pertama kita ubah dia menjadi persamaan kuadrat biasa. Caranya kita misalkan fungsi eksponennya A pangkat Fx-nya dengan variabel lain. Jadi bisa X, bisa Y, variabel lain. Yang gampang kita ingat. Sehingga terbentuk persamaan kuadrat dengan variabel baru. Kemudian kalau sudah terbentuk persamaan kuadrat variabel baru, langkah kedua adalah menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Jadi menentukan akar-akar mungkin anak masih ingat ada beberapa cara. Satu dengan memfaktorkan, kemudian yang kedua dengan menggunakan rumus kuadrat yang biasa dikenal dengan rumus ABC. Yang ketiga dengan melengkapi kuadrat sempurna. Jadi, kemudian setelah kita ketemu akar-akarnya, kita kembalikan, karena yang di awal kita misalkan, kita kembalikan sekarang dengan di kondisi 1, apa yang kita misalkan. Jadi kita misalkan ketemu K1, K2. Jadi kita ubah bentuknya kembali, A pangkat Fx sama dengan K1 atau K2, di mana K adalah akar-akar dari persamaan yang didapat dari bentuk ini, nomor 2. Nah, untuk lebih jelas, perhatikan contohnya. Nah, itu. Contoh, 3 pangkat 2x plus 2 ditambah 8 dikali 3 pangkat x min 1 sama dengan 0. Jadi bentuk kuadratnya belum terlihat dengan jelas. Ini yang perlu kita uraikan. Caranya perhatikan. Kita ubah dulu bentuknya supaya menjadi bentuk kuadrat biasa, persamaan kuadrat biasa. Baru kita misalkan. Jadi kita uraikan saja 3 pangkat 2x plus 2. Itu artinya adalah 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2x. Ini sesuai dengan sifat eksponensial. Jadi kalau bilangan dasarnya sama, dikalikan maka pangkatnya menjadi jumlah. Sehingga kita dapatkan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2x ditambah 8 dikali 3 pangkat x min 1. Kemudian kita ubah lagi, 3 pangkat 2x sama artinya dengan 3 pangkat x dipangkatkan 2. Karena dalam sifat eksponen juga yang sudah kita bahas, jadi kalau pangkat dipangkatkan maka pangkatnya dikalikan. Nah, dari sini baru terlihat jelas bentuk kuadratnya, yaitu 3x kuadrat ditambah 8 kali 3x min 1. Jadi sama-sama mengandung 3x, 3x. Nah, kalau sudah sampai di sini baru kita misalkan. Kita misalkan 3 pangkat x-nya sama dengan P. Sehingga kita ganti, kita substitusi 3 pangkat x-nya dengan P. Sehingga kita peroleh 9P kuadrat ditambah 8P min 1 sama dengan 0. Kemudian langkah kita selanjutnya adalah mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Yaitu dengan cara memfaktorkan. Kalau bisa difaktorkan, difaktorkan. Kalau tidak, kita gunakan rumusnya. Nah, kita faktorkan, dia akan menjadi 9P min 1 dikali dengan P plus 1 sama dengan 0. Ini artinya bahwa 9P min 1 sama dengan 0, atau P plus 1 sama dengan 0. Nah, dari 9P min 1 sama dengan 0, kita dapatkan nilai P-nya adalah 1/9. P itu adalah 3 pangkat X, sehingga kita ubah lagi bentuknya menjadi 3 pangkat X sama dengan 1/9. Nah, sehingga kita dapatkan 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat min 2, 1/9 itu 3 pangkat min 2. Sehingga kita ketemu X-nya sama dengan min 2. Nah, dari P plus 1 kita dapatkan bahwa P sama dengan min 1. Kemudian P-nya kita ubah menjadi 3 pangkat X sama dengan min 1. Nah, pada kondisi ini tidak ada nilai X yang memenuhi, karena berapapun nilainya X, karena bilangan dasarnya adalah bilangan positif, maka hasilnya pasti positif. Ternyata hasilnya di sini diminta negatif, sehingga tidak ada nilai X yang memenuhi. Sehingga
Nilai X yang memenuhi hanya satu, yaitu X sama dengan min 2. Nah, demikian anak-anak untuk materi kita hari ini tentang persamaan eksponen lanjutan. Nah, untuk memahami lebih jauh tentang materi ini, silakan anak-anak bisa mengerjakan soal-soal latihan berikut. Nah, tentukan nilai X yang memenuhi dari persamaan eksponensial berikut ini. Baik, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu anak-anak belajar.